harapan membanggakan Indonesia di mata dunia melalui ajang kecantikan malah berujung trauma. Para perempuan muda yang bukan hanya cantik namun juga memiliki wawasan luas, berebut mahkota Miss Universe Indonesia justru mendapat kekerasan seksual berupa pelecehan seksual saat sedang melakukan body checking berkedok fitting busana sebelum malam grand final. Mereka dipaksa menanggalkan busana. Bukan hanya itu, saat mereka sedang bingung dengan apa yang mereka lakukan, mereka justru mendapat komentar yang tidak patut mengenai tubuh mereka. Pada 8 Februari 2023, 7 finalis Miss Universe Indonesia melapor ke Polda Metro Jaya. Dan pada 15 Agustus 2023, permohonan kepada LPSK pun diajukan. Mereka mengatakan mendapat intimidasi akibat keberanian melakukan speak up hingga diancam akan dilaporkan balik. Selain para finalis, ada juga ex-CEO Miss Universe Indonesia 2023, Edwin Budi Haryono atau Edwin Wang. Permohonan perlindungan mereka dikabulkan LPSK pada 11 September 2023. Dalam kasus ini, satu orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni ex-CEO Miss Universe Indonesia, Andaria Sarah Dewia alias Sarah Hendra Praja. Dia divonis 1 tahun 4 bulan dan harus membayar restitusi sebesar 738,8 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Persidangan yang harus dijalani para korban tidak mudah. Rasa trauma pun muncul. Disinilah peran LPSK dalam memberi perlindungan. Kita akan cari tahu apa saja perlindungan yang diberikan LPSK kepada korban selama menjadi terlindung. Selain itu, kita juga akan simak berbagai penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2024 dengan tema Inspire Inclusion, bagaimana ketika kita menginspirasi orang lain untuk memahami dan menghargai inklusi perempuan, kita akan menciptakan dunia yang lebih baik. Inilah Rumah Aman bersama saya Ananda Nararia dan Wakil Ketua LPSK Livia Istania Dea Flavia Iskandar. Halo, selamat datang Ibu di Rumah Aman, podcast Rumah Aman kita. Apa kabar Ibu? Baik, terima kasih Nara. Oke, kalau ketemu Ibu tuh bawaannya kalau anak zaman sekarang bilangnya positive vibe, Bu. Jadi selalu gitu ya? Selalu kalau kita jarang ketemu ya mungkin karena Ibu namanya giat di luar atau ada acara, kalau ketemu selalu menyapa apa kabar gitu ya. Tapi kalau karena Ibu psikolog jadi saya merasa seperti mau curhat langsung nih, Bu. Membawa positif banget Ibu untuk ini ya. Terima kasih. Oke, kalau kita mau ngobrol-ngobrol di sini untuk memperingati Hari Perempuan Internasional ya Bu ya, 8 Maret 2024 kemarin dengan tema, mungkin Ibu bisa cerita dulu sedikit tentang itu. Ya. Jadi temanya untuk tahun ini adalah Inspire and Inclusion. Jadi Inspire itu adalah kepemimpinan perempuan. Bagaimana diperlukan kepemimpinan perempuan untuk lebih banyak sehingga banyak hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang dapat diperjuangkan oleh perempuan gitu. Dan saya pikir ini menjadi sangat tepat, Nara, karena apa? Karena seringkali itu anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk perempuan dan anak itu sangat minim. Begitu. Seringkali 0,0 tidak diprioritaskan, padahal kita bicara tentang Indonesia Emas 2045, tidak mungkin kita tidak memberikan atensi yang spesifik, yang khusus untuk perempuan dan anak. Jadi memang kalau kita bicara kekerasan seksual perempuan kayaknya kita langsung ngomongin kekerasan seksual ya Bu, yang apa yang terjadi karena kita prihatin segala macam. Apalagi kasus yang kemarin Ibu mungkin tangani juga, LPSK tangani, yaitu mengenai Miss Universe Indonesia ya Bu. Mungkin seperti apa sih Bu untuk update terbaru atau kasus yang terakhir dan cukup menyita perhatian masyarakat karena ini sebenarnya kontes yang baru datang di Indonesia pertama kali, tiba-tiba langsung ya malah ada kejadian seperti ini gini. Mungkin bisa. Sebenarnya sih yang sepemahaman saya itu sudah ada sebelumnya, namun dikelola oleh perusahaan lain, begitu. Iya. Nah ini kemudian di take over oleh perusahaan yang baru ini, tapi ternyata kurang memenuhi standar internasional, begitu. Dan
menurut saya yang menjadi perhatian ya, terutama bagi kami ya yang terlibat dalam jadi LPSK tuh juga sebagai bagian dari tim pemerintah yang menggolkan undang-undang TPKS yang disahkan pada tanggal ya kalau rapat paripurna DPR itu 12 April 2022, kemudian ditandatangan oleh Presiden tanggal 9 Mei 2022. Nah, yang menurut saya menjadi spesial adalah bahwa di Undang-Undang TPKS nomor 12 2022 ini ada pasal tentang pelecehan seksual yang sebelumnya tidak diatur di perundang-undangan. Sehingga ada kasus-kasus di mana seseorang yang melaporkan tentang peristiwa yang dialami secara verbal, misalnya dengan verbal ada seseorang menceritakan hal yang sangat seksual yang menjurus yaitu membuat orang merasa tidak nyaman, itu malah dilaporkan balik dan bahkan pelaporan baliknya tersebut itu jalannya lebih cepat daripada laporan pada saat dia menjadi korban. Begitu, itu kan jadi ironis banget bagaimana seorang menjadi pelapor, dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, malah dilaporkan balik begitu. Nah, itu ada juga di pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tentang pelaporan balik bahwa saksi, korban, pelapor yang telah sedang memberikan kesaksian tidak dapat dilaporkan itu balik, yang menjadi kunci kecuali ada itikat yang tidak baik begitu. Kunci dari TPKS itu yang pentingnya ketika sudah melaporkan tidak bisa atau kemudian harus di pending dulu sampai yang dia melaporkan menjadi korban itu selesai terlebih dahulu. Kalau untuk kasus Miss Universe Indonesia itu bentuk perlindungan apa saja Bu yang diberikan oleh LPSK kepada jadi ada total ada 12 terlindung, terdiri dari 8 korban dan 4 saksi. Nah, ada beberapa hal yaitu pemenuhan hak prosedural, yaitu pendampingan di setiap proses peradilan pidana. Jadi waktu itu dari tim PHSK yang memberikan pendampingan itu misalnya ada panggilan untuk dari penyidik untuk memberikan berita acara tambahan. Nah, itu dari manajer kasus, tenaga ahli dari PHSK kemudian mendampingi. Begitu sehingga kemudian dari yang memberikan keterangan itu juga merasa aman dan nyaman gitu, dan itu yang pemenuhan hak prosedural dari awal sampai dari di penyidik kemudian sampai pemberian kesaksian di persidangan. Dan jadi sebelum sidang tuh ada ininya ya Bu ya, ada ngasih tahu seperti apa nanti jalannya sidang harus. Nah itu juga itu ada sendiri, itu mereka juga mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis dan bisa termasuk di dalamnya itu penguatan untuk menghadapi persidangan, karena kita bisa bayangkan ya yang kita belum pernah menghadapi satu persidangan tiba-tiba masuk ke dalam ruang sidang, terus suasananya juga sangat beda pasti ya, nggak beda dan untungnya juga untuk persidangan yang asusila itu tertutup sehingga bisa merasa aman dan nyaman, karena kan seringkali harus berjam-jam. Ada satu persidangan di mana pemeriksaan saksi kunci gitu, pelapor yang kemudian juga adalah korban itu memakan waktu 7 jam dan itu dibagi 2. Saya ikutan yang 4 jam pertama, itu 4 jam loh. Jadi kita bisa bayangkan 4 jam si korban tersebut, pelapor tersebut harus menjelaskan secara rinci apa yang terjadi. Kemudian ada break setengah jam untuk makan malam, habis itu sampai malam hari larut malam itu 3 jam lagi. Jadi memang menjadi fisik dan ini juga mental ya untuk menjadi untuk melaporkan dan masuk ke ranah pidana itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu butuh memang adanya yaitu dukungan psikologis, dukungan sosial dari orang-orang terdekat, kemudian juga dari pendampingnya, dan itu pendampingnya bisa dari LPSK, bisa dari lembaga bantuan hukum, dari psikolog juga, dari UPTD, dari forum pengada layanan. Jadi
itu dijelaskan di pasal 26 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Siapa saja yang menjadi pendamping, dan di huruf A-nya adalah petugas LPSK. Khusus ya kita ya. Iya. Kalau untuk restitusi sendiri Bu, komponen apa Bu yang menjadi pertimbangan LPSK dalam menilai? Oh ya, tadi belum selesai ya? Oh, karena kan bantuan rehabilitasi psikologis, terus kemudian ada penghitungan restitusi. Penghitungan restitusi dan juga perlindungan hukum. Ya tadi supaya tidak bisa ditelepon balik. Ya, jadi ya, tadi belum selesai ya Nara ya. Jadi ada perlindungan fisik juga selama pengawalan dan pengamanan dan pengawalan selama persidangan, supaya mereka bisa terlindung. LPSK tuh dapat menyampaikan, benar-benar mengungkap apa saja tanpa merasa ketakutan, tanpa merasa terintimidasi, dan merasa aman dan nyaman, dan bisa mengungkap hal-hal yang mungkin kalau tidak diberi perlindungan secara fisik oleh LPSK mungkin akan ada agak deg-degan deg-degan. Dan memang karena mereka mendapat ancaman ya Bu ya. Iya. Ya. Jadi memang itu seringkali terjadi ya untuk kasus-kasus TPKS di mana ancaman dari orang-orang yang mendukung terlapor, bisa dari keluarganya, bisa dari secara umum memang untuk tidak melanjutkan ke proses hukum, untuk mencabut perkaranya dan lain-lain, itu sering sekali terjadi gitu. Dan setelah itu adanya mereka juga mendapatkan fasilitasi penghitungan restitusi. Restitusi. Nah, soal restitusi ini menjadi hal yang menarik untuk kita catat bersama, karena semenjak saya mulai di LPSK 2019 itu jumlah pembayaran restitusi itu masih super duper sedikit. Tetapi 5 tahun kemudian dengan kita semua melakukan sosialisasi tentang restitusi kepada APH, kepada dinas-dinas terkait, dan juga bahwa kita juga dikuatkan juga nih Nara dengan adanya pasal 31 di Undang-Undang TPKS itu adalah bahwa penyidik, jaksa, hakim itu wajib memberitahukan tentang hak korban atas restitusi kepada korban. Nah itu jadi sekarang semakin banyak itu kasus yang belum bisa limpah kalau belum P21, istilahnya belum bisa limpah ke pengadilan kalau belum ada laporan penghitungan restitusi dari LPSK. Apa saja yang kerugian apa dari para korban gitu ya, dan korbannya juga dikasih tahu apa saja nih yang sudah dia kehilangan pekerjaan atau kehilangan kekayaan gitu ya Bu ya. Enggak, jadi mereka yang menyampaikan dulu hal-hal apa yang menurut mereka merupakan kerugian, dan memang kemudian kalau melihat dari undang-undang komponennya, kalau komponen di undang-undang TPKS ini yang paling lengkap. Jadi ada kerugian lain. Kalau yang di undang-undang LPSK perlindungan saksi dan korban ada tentang kehilangan kekayaan, kehilangan penghasilan, terus kemudian penderitaan. Nah, kalau penderitaan ini biasanya LPSK akan bekerja sama dengan psikolog yang akan kemudian jadi melakukan ini harus berapa kali sih ke psikolog, terus model terapi apa saja yang diperlukan sehingga dia bisa pulih begitu. Mungkin juga ya ini semakin sepulih yang bisa lah gitu. Dan kemudian selain itu juga ada apabila ada hal-hal pengeluaran medis atau psikologis yang belum di cover oleh LPSK, karena ada juga kasus-kasus di mana korban perkosaan mengalami kehamilan dan kemudian mereka harus melahirkan dan lain-lain, dan dihitung itunya ya Bu ya, dan itu bisa di cover oleh LPSK. Untuk bentuk perlindungan dari program perlindungan LPSK untuk kasus TPKS gitu ya, tindak pidana kekerasan seksual memang sangat banyak ya Bu ya. Itu untuk tahun 2023 ini paling banyak dari 4.800 sekian jumlah terlindung. Itu ternyata jumlah terlindung TPKS itu 1.114 dan itu terbanyak dari dibanding sepertinya naik
sekitar 26% dari tahun sebelumnya yang 793. Wow. Begitu ya, memberikan perlindungan gitu untuk kasus-kasus yang berat-berat, tidak hanya kasus KS saja tapi dari kasus yang lain, pembunuhan dan korupsi, terorisme, perdagangan orang, penganiayaan, pelanggaran HAM berat dan lain-lain. Jadi saya pikir itu. Dan di lain pihak menurut saya mungkin juga karena adanya UU TPKS itu juga adalah bentuk itu sangat pengaruh banget ya Bu ya. Jadi merasa dilindungi, oh ini ada nih ya yang ngatur. Dan itu juga di dalam undang-undang TPKS juga mengatur tidak hanya soal hukuman dan lain-lain untuk yang terlapornya, tetapi juga bahwa hak-hak korban itu terpenuhi apa saja, hak-hak keluarga korban, terus kemudian soal bahwa adanya restitusi, dan kemudian nantinya akan ada dana bantuan korban, yaitu restitusi yang kurang bayar begitu. Jadi kalau misalnya pelakunya kurang membayar, itu bisa ditambahkan oleh dana bantuan korban. Namun pada saat ini peraturan pemerintahnya masih di tahap-tahap akhir lah gitu, karena sebenarnya kita diberikan 2 tahun oleh UU TPKS untuk peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS. Dan kebetulan memang LPSK untuk dana bantuan korban menjadi leading sektornya begitu. Tapi dalam memberikan layanan, dalam memberikan program perlindungan kepada para terlindung LPSK, tantangan dan dinamikanya apa sih Bu untuk khususnya TPKS ini Bu? Iya, saya pikir yang pertama adalah soal bahwa masih banyak tuh yang victim blaming ya, menyalahkan korban, iya. Begitu kan, menyalahkan korban kan biasanya nanti ditanya jam berapa keluar, iya, salah sendiri atau, gitu ya. Ya gitu, terus pakai bajunya apa, tapi kan kemudian itu semua kemudian bagaimana dengan anak-anak yang menjadi korban di sekolah berbasis asrama yang berbasis agama, misalnya kan tertutup dari atas sampai bawah. Jadi sebenarnya kan itu membuktikan bahwa yang salah itu bukan korbannya, tetapi yang salah adalah pikiran yang kotor dari pikiran jahat dari pelaku begitu. Dan itu saya pikir menjadi penting itu untuk kita sebagai anggota masyarakat juga ya tidak langsung korbannya ini sih disalahkan gitu ya. Nah itu menjadi satu hal. Terus kemudian bahwa dan tidak mudah menjalani proses hukum, itu tidak mudah. Karena apa? Karena sebagai seorang yang korban itu kan dia harus menceritakan, coba hitung kira-kira berapa kali dia harus menceritakan. Pertama dia kan menceritakan kepada ya belum polisi kan, kadang-kadang juga belum langsung ke polisi kan, nanti kan ke teman dekatnya atau ke ibunya atau ke ya ini, terus kemudian nanti misalnya dari keluarga dekatnya adalah pelakunya, itu lebih berat lagi. Bagaimana kalau pelakunya adalah ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat. Nah, terus kemudian si ibu ini ternyata si ibu ini tidak mendukung, tidak percaya sama anaknya, lebih percaya sama suaminya. Aduh, udah paling susah banget ya itu. Itu bagaimana? Itu kita membayangkan seorang anak bagaimana dia mengalami seperti itu, dan itu dilakukan orang-orang yang mestinya memberikan dia perlindungan. Nah, itu kalau memang tidak ada pendamping, ada misalnya tetangga atau tante atau siapa yang memberi dukungan, itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Jadi memang dukungan dari orang sekitar itu penting banget. Orang sekitarnya, tetapi yang bukan pelaku loh ya. Yang bukan pelaku karena lebih dari, saya nggak tahu untuk tahun 2023 ini sudah dihitung atau belum. Tetapi untuk tahun 2022 itu lebih dari 75% adalah orang-orang yang dikenalnya. Jadi yang menurut saya dari segi pencegahan, memang LPSK tidak mengurus soal pencegahan, tapi saya seringkali menggunakan 2 topi ya. Saya sebagai psikolog itu juga apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi. Yang pertama adalah memang pemahaman kepada anak mulai dia kecil bahwa ada bagian-bagian tubuhnya yang tidak dapat disentuh bahkan oleh ayahnya sendiri, begitu. Nah itu menjadi sangat penting, dan bahwa kalau kemudian dia merasa tidak nyaman atau apa, dia harus bercerita, maksudnya kepada ibunya atau kepada orang dekatnya, gitu. Dan memang yang menurut saya sedih,
itu adalah terlindung yang paling kecil. Korban di LPSK itu usianya 2 tahun 3 bulan. Nah, Dan itu yang kayak gitu-gitu ya, Bu. Dan ya? terlapor yang paling tua itu saya tuh antara kebalik ya, apakah 93 atau 95. Jadi usia 93 itu masih bisa melacakkan belasan anak. Nah, pada saat ditangkap oleh penyidiknya dia stroke sehingga tidak bisa lanjut. Jadi kita antara yang aduh, dilema banget sih ya. itu kayak. Memang menurut saya nih orang tua, sebagai orang tua nih juga tadi pagi di acara Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek itu saya juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua tuh kita penting untuk bisa mengajarkan anak-anak sejak dia kecil tentang hal-hal ini. Kemudian dan juga bahwa kita jadi tidak hanya monitor anak-anak kita sendiri tetapi juga anak-anak di samping rumah dan itu ya dekat ya, yang dekat ya, supaya memang penting. Dan yang kemudian menjadi penting adalah di satuan pendidikan. Nah, kebetulan tadi pagi itu topiknya adalah tentang Permendikbud 46/2023 tentang pembentukan tim pencegahan penanganan kekerasan seksual di sekolah-sekolah dari PAUD sampai ke SMA begitu. Nah, kalau yang di perguruan tinggi sudah ada Satgas juga ya, Permendikbud 30/2021 yang kemudian mensyaratkan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki satgas pencegahan. Sekarang berarti dari PAUD sampai ke SMA itu ya, Bu ya? Iya, yang 46. Dan tadi pagi kebetulan juga ada Pak Menteri, Mas Menteri yang juga menyampaikan bahwa Permendikbud ini sangat penting untuk dapat yaitu memastikan bahwa dari sekolah juga harus ada sistem pelaporannya. Iya. Begitu. Karena memang rentan terjadi gitu, nggak menutup kemungkinan memang banyak juga kasus yang terjadi di lingkungan terutama pendidikan. Yang di sekolah berbasis asrama. Yang menurut saya menjadi sebagai orang tua menurut saya menjadi sangat kita harus hati-hati. Nggak apa-apa kita dibilang cerewet ya, daripada kita ini, karena kita harus tahu siapa itu, jadi dan nggak tabu untuk ngomongin bagaimana, dan ya gitu. Itu di dalam sekolah itu, di dalam asrama itu bagaimana pengaturan dan lain-lain. Dan nggak tabu untuk ngomongin soal seksualitas, soal anggota tubuh mana tadi Ibu bilang yang boleh dipegang oleh. Tapi tadi selama 5 tahun menjabat sebagai wakil ketua LPSK, dalam menangani kasus khususnya TPKS, ada nggak sih satu kasus yang kayaknya paling bikin Ibu berkesan ya? Maksudnya berkesan dalam arti mungkin paling kepikiran atau paling ada nggak sih Bu? Ada yang paling? Ada dua sebenarnya. Ada dua. Pertama tuh di awal di tahun saya baru masuk, dan itu di Sulawesi Selatan itu terjadi perkosaan beramai-ramai kepada seorang perempuan yang tuli dan bisu. Jadi dia membutuhkan penerjemah, tetapi karena dia tidak bersekolah, dia tidak bisa bahasa isyarat yang universal. Dia hanya tahu bahasa ibu, dan itu bagaimana kemudian dia bersusah payah untuk menceritakan kepada kita, gitu ya. Dan akhirnya kita rekonstruksi. Jadi kita tuh datang itu dengan pendamping ya, kita pendamping tuli, pendamping bisu, terus kemudian kita kebetulan orangnya pelakunya tuh ada 5 gitu. Terus jadi satu persatu kita dikasih tahu tuh apa yang terjadi sama dia oleh siapa gitu. Nah, pada saat saya nomor 4, saya jadi pelaku nomor 4 di rekonstruksi itu, dia sudah tidak tahan lagi. Jadi dia memeluk saya dengan erat, dan di situ saya benar-benar merasa maksudnya saya sudah praktek sebagai psikolog cukup lama ya, di situ saya benar-benar kita yang mendengar aja merinding ya, apalagi Ibu Livia yang langsung. Aduh. Dan itu juga ada fotonya di mana saya ditangkap pada saat di mana saya memeluk anak perempuan tersebut. Saya jadi pingin tahu juga nih dia akhirnya bagaimana ya, karena saya membayangkan nih kedepannya bagaimana. Begitu. Traumanya udah. Ya, dan lagi maksudnya gini, jangan sampai kemudian dia itu tidak ada yang mengurus dan akhirnya jadi ini, karena ada kasus-kasus di mana ada seorang yang tuli dan bisu, tetapi kemudian dia mendapatkan seorang guru bahasa isyarat, sekarang dia menjadi instruktur loh.
Jadi itu di Sulawesi Selatan Iya, juga. iya. Nah itu menurut saya itu adalah cerita suksesnya, bahwa seorang korban itu bisa loh kemudian dia bangkit. Apa yang namanya dalam psikologi itu sebenarnya post traumatic growth. Jadi ada pertumbuhan di mana dia bangkit untuk bisa membantu orang lain. Nah di situ yang saya pikir menjadi kunci ya. Jadi kunci bagaimana kita bisa membantu memulihkan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, untuk bisa kemudian bangkit dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu satu. Terus yang kedua sebenarnya kasusnya terpidana mati Heri Wirawan. Oke, iya benar. Itu viral juga dan itu kita ngenes juga ya Bu ya. Dan itu bagaimana kemudian anak-anak ini kan memang direkrut karena mereka Kurang dari mampu, keluarga ya. kurang mampu, terus kemudian diiming-imingi sehingga mereka juga sekolah gratis seperti ya Bu. juga Stockholm Syndrome menurut saya. Jadi kayak jadi jatuh cinta sama yang penyelamatnya, gitu. Sehingga kemudian mereka for long time, untuk waktu yang lama mereka tuh tidak menceritakan. Bayangkan ada 9 anak bayi yang dilahirkan oleh 8 anak perempuannya. Itu pada saat saya datang bertemu dengan beberapa dari mereka itu, saya tuh tingginya setengah saya kali, kecil-kecil, belasan tahun, kecil-kecil yang dan mereka itu dinikahin siri ya Bu atau saya nggak tahu soal statusnya itu, tapi kemudian yang kita juga upayakan adalah supaya di akte kelahiran itu tidak disebut nama bapaknya. Karena kalau disebut nama bapaknya terus kemudian terpidana mati, wah, dianya juga ini ya dialami begitu. Jadi waktu itu memang kerjasama LPSK dengan Bu Bintang, Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sangat erat, juga dengan kejaksaan juga untuk kasus itu. Dan sampai sekarang sebenarnya saya masih terus mendorong supaya restitusi dapat dibayarkan untuk 13 orang. Karena pelelangan baru saja terjadi mungkin 2 minggu yang lalu. Jadi walaupun kasusnya sudah inkrah, tetapi waktu itu sempat sulit tidak ditemukan tracing aset ya, men-trace asetnya, dan sekarang sudah ada. Jadi semoga nanti sebelum saya selesai periode bisa ada penyerahan. Karena menurut saya itu bisa jadi agak sedikit lega ya, jadi sedikit lega bahwa usaha kita benar-benar dari awal tentang bagaimana kita itu memastikan bahwa para korban ini bisa terus untuk dapat bersekolah dan terus untuk bisa menata hidupnya. Saya pikir itu yang menjadi sangat penting, adalah bagaimana kemudian mereka tidak terstigma seumur hidupnya. Tapi memang menjadi insan LPSK gitu ya, terus ibu juga yang langsung menangani, itu pasti kayak punya emosi, kebawa emosi pasti ya. Tadi kan juga ibu udah kita menceritakan harus merawat diri. Iya. Kita harus merawat diri, kita harus punya waktu untuk kita refleksi, tidak hanya refleksi yang pijit-pijit kaki ya, tapi juga untuk memproses informasi. Makanya saya memang selalu mendorong insan LPSK untuk bisa mengakses bantuan psikologis sebenarnya. Karena hal-hal itu harus diproses. Jangan sampai kemudian menumpuk di dalam diri kita sehingga akhirnya kita kemudian bisa berperilaku beresiko, atau kemudian kita jadi sakit dan lain-lain. Karena sangat berpengaruh ya Bu ya, ketika kita berhadapan. Kita bisa terpengaruh sangat. Cara mengontrolnya itu harus datang ke psikolog. Ya, cara mengontrolnya lebih karena begini ya. Memang kita bayangkan di dalam otak kita itu adalah terdiri dari lemari-lemari penyimpanan informasi. Nah, di mana kita menyimpan informasi tentang peristiwa yang sedih-sedih yang dialami oleh terlindung kita itu mestinya di lemari sendiri. Iya, oke. Jadi terpisah dari lemari lainnya. Gitu. Jadi kita harus bisa memproses itu, tetapi juga bisa menyimpan sehingga nggak selalu kemudian ada dalam pikiran kita. Nah, itu memang membantu memprosesnya itu perlu bantuan sih menurut saya, dan tidak mudah untuk memahami tentang masalah trauma ini. Tapi ya karena saya sudah mendalaminya cukup lama. Kalau ibu sendiri gimana tuh cara untuk itu sebagai kita seorang memang harus bisa ada waktu relax, tidak berpikir tentang bekerja, tetapi itu agak
sulit ya kalau di LPSK. Tapi untuk Ibu sendiri sebagai seorang psikolog kayaknya udah mudah ya Bu untuk itu atau sama aja? Saya pikir itu perlu effort ya, kita perlu usaha gitu untuk bisa melakukan itu, tapi memang harus ada waktu misalnya untuk cuti. Saya selalu bilang sama insan PHSK adalah jangan lupa untuk di akhir tahun itu mengambil cuti gitu, karena itu perlu untuk time off kita dengan keluarga, dengan teman-teman dekat, dengan lingkungan yang mendukung, sehingga kita tuh bisa percaya bahwa dunia tuh masih banyak orang baik. Si lemari yang tadi Ibu bilang tuh yang kita simpen dikeluarin deh satu-satu ya Bu ya, jadi kosong lagi, nggak mumet, nggak banyak. Ya. Jadi kalau bisa tuh kan diambil satu laci, dikeluarin aja ke laut atau dibuang kemana, ke gunung atau kemana, begitu. Sehingga kita nggak penuh lemarinya. Ya, ibaratnya gitu. Stress release itu macam-macam setiap orang ya Bu ya, tapi macam-macam. Kita sendiri. Kalau untuk balik lagi nih Bu, untuk kekerasan seksual sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh penanganan antar kementerian lembaga untuk bisa sama-sama mencegah atau memberantas lah kekerasan seksual di Indonesia? Yes, sebenarnya sinergi selama ini sudah cukup baik ya, karena kita ada masing-masing kan ada tugas wewenangnya sendiri begitu, dan menurut saya memang koordinasinya sudah baik ya, bahwa memang itu membutuhkan lintas kementerian, kemudian juga antar lembaga negara untuk bisa mengkoordinasi penanganan satu kasus saja itu juga bisa ratusan jam. Ratusan jam. Oleh karena itu memang butuh seperti itu. Apalagi dengan sekarang semakin banyaknya kasus-kasus yang dilaporkan di perguruan tinggi. Nah itu kan relasi kuasanya kita bisa bayangkan ya. Kalau dosen pembimbing, nah itu kan yang bisa memutuskan hidup kita itu bagaimana. Nah misalnya pelakunya itu juga bosnya juga kan ya kayak. Jadi memang menurut saya relasi kuasa tuh ada salah satu hal yang membuat kekerasan seksual tetap terjadi, dan oleh karena itu memang membutuhkan sinergitas lintas sektor, tapi juga anggota masyarakat. Nah itu dia, itu kita sebagai individu gimana sih Bu, mungkin kita harus memastikan, menurut saya kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa di rumah kita sendiri itu aman-aman, di rumah saudara kita, tetangga gitu tidak ada seperti itu, tidak ada kekerasan terhadap anak yang sampai mukul-mukul anak sampai bagaimana begitu. Dan saya pernah menemukan itu bahkan di kompleks di mana saya tinggal itu, yang saya tidak membayangkan ya bahwa itu terjadi. Itu sampai saya akhirnya mengkonfrontasi. Saya bilang tidak bisa itu pakai ikat pinggang, pakai apa untuk ini. Gitu, bayangkan itu seperti itu. Jadi kita memang mulai dari lingkungan kita terdekat dulu. Ya. Kemudian kita memastikan misalnya di sekolah anak kita tidak terjadi seperti itu, dan kalau misalnya terjadi itu bagaimana penanganannya dan lain-lain. Jadi memang untuk terakhirnya gimana harapan untuk kedepannya dari segi penanganan, dari segi perlindungan untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia seperti apa Bu? Iya, terima kasih. Saya sebenarnya merasa bahwa saya adalah salah satu pelaku sejarah, di mana pada saat saya mulai tergerak untuk bisa melakukan ini belum ada apa-apa. Dari belum ada apa-apa sampai kemudian ada pusat krisis terpadu berbasis rumah sakit di RSCM waktu itu. Terus kemudian bahwa ada ada Women's Crisis Centers atau yang kemudian sekarang bergabung dalam forum pengadaan layanan itu yang ada di berbagai daerah, mereka membantu anak dan perempuan. Dan kemudian dari situ saya bahkan ada pada saat pertemuan pertama tentang pendirian P2TP2A yang kemudian jadi UPTD gitu ya. Jadi ya memang saya sudah lama sekali sih mengerjakan ini, karena sebelum saya di LPSK saya memang mendirikan sebuah lembaga bantuan psikologis, di mana dari situ juga sudah menangani kasus-kasus kekerasan, dan itu tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan yang sifatnya di Aceh dan di Papua, jadi yang vertikal dan komunal di Ambon dan lain-lain. Jadi saya merasa bahwa memang sudah jalan hidup ya
untuk memilih jalan ini gitu. Jadi ke depan harapan saya adalah supaya LPSK bisa terus dalam memberikan perlindungan yang maksimal untuk saksi korban, pelapor, terutama untuk tindak pidana kekerasan seksual. Karena kita bicara soal tadi di awal saya bicara soal generasi emas dan sebagainya, itu bagaimana kalau kita itu terletak di anak dan perempuan, di perempuan sebenarnya awalnya, karena kemudian melahirkan dan sebagainya itu adalah perempuan. Kita bicara soal ketidaksetaraan di antara laki-laki dan perempuan, itu juga mulainya memang di rumah. Dan itu tidak hanya kekerasan adalah salah satu bentuk paling berat ya dari ketidaksetaraan, tetapi bahwa kita sekarang menghadapi stunting kan sudah dengar dan lain-lain, itu sebenarnya mulainya dari perempuan. Makanya mulai dari ketidaksetaraan. Sehingga misalnya perempuan tuh tidak diberikan porsi makan terlebih dahulu, seringkali bahkan yang hamil tuh harus makan terakhir setelah suaminya makan, terus anak-anaknya makan, terus dia. Nah, padahal kan sebenarnya dia yang, jadi sebenarnya banyak hal yang saya pikir penting ya. Dan LPSK ini sudah menjadi lembaga negara yang terpercaya untuk penanganan saksi dan korban dan untuk memberikan perlindungan, dan itu menurut saya menjadi suatu hal yang harus kita pertahankan terus ke depannya, karena perlindungan tadi menjadi sangat penting ya. Bagaimana kemudian seorang merasa aman dan nyaman untuk bisa mengungkap sesuatu, karena tidak mudah untuk menjadi pelapor. Seringkali seseorang yang speak up itu akan malah digunting dahulu. Iya. Maka itu dia perlindungan khususnya kepada perempuan ya Bu. Siapa itu harapan dari Bu Livia dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita bisa tadi ya Bu ya, memberikan perlindungan khususnya kepada perempuan untuk bisa berani speak up, atau paling enggak kita bisa lebih aware terhadap dan memberi dukungan. Jadi kalau misalnya tidak hanya mengencourage seseorang untuk speak up, tapi setelah itu kemudian jangan harus mendampingi ya Bu memberi dukungan supaya kemudian dia bisa menjalani proses yang sulit dalam hidupnya ini, dan kemudian nanti bisa menata hidupnya dengan lebih baik lagi. Amin. Semoga itu menjadi harapan kita semua. Indonesia lebih bagus dimulai dari perempuannya, karena ya ibu dari semua, dari generasi gitu ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu Livia sudah hadir di Rumah Aman, di podcast Rumah Aman kali ini. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Rumah Aman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.